Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di depan saya ini sudah ada sebuah paket yang dikirim dari Sumatera Utara. Di dalamnya ini berisi alat network atau jaringan ya, entah apa. Ini langsung akan kita buka saja. Nanti ketika durasi cukup, saya akan lakukan troubleshoot secara cepat. Tapi kalau durasinya sudah terlalu panjang, kita akan buatkan video sendiri untuk proses servis ya. Oke, langsung saja kita bongkar untuk mengetahui apa saja alat yang ada di dalamnya. Ternyata berisi dua alat ini ya. Dan di sini sudah kosong. Kita cek dulu dari mikrotiknya. Ini beliau mengirim mikrotik uplight. Ini terlihat seperti masih baru, segel juga masih utuh. Nanti kita coba untuk cek. Dan juga ada sebuah modem. Ini modem GSM Huawei 4G CPE 5S. Oke, nanti kita cek satu persatu apa permasalahannya. Ini kita singkirkan dulu. Yang ini sudah pernah dibongkar kelihatannya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dari mikrotiknya terlebih dahulu. Saya pause dulu videonya untuk mencari kabel charger. Ya, ini saya sudah dapat kabel charger. Kita tes dulu di HP. Nah, mengisi ya. Oke, kita cek ke mikrotik. Ya, sama sekali tidak ada tanda kehidupan. Akan saya coba bongkar terlebih dahulu, lalu kita tes. Nah, ini dalamannya ya. Belum saya tes saja, ini sudah ada tanda-tanda terbakar. Di bagian IC DC to DC ini terbakar nih ya, kaki IC berkaki 5 ini terbakar. Semoga saja ini tidak sampai ke CPU ya, karena ini masih baru nih.
RB941N2ND masih baru ya, semoga saja cuma di IC DC to DC nya saja. Oke, ini kita simpen dulu, kita buat video di lain waktu saja karena ini perlu pengetesan lebih lanjut. Kita lanjutkan ke modem ya, langsung ke modem. Ini dia. Di si modem ini katanya terbalik saat memasang power supply atau adaptor. Kata si empunya ini disuplai dengan menggunakan aki, tetapi saat pemasangan dia itu terbalik. Ini sudah saya bongkar, dan juga tidak ada satupun tanda-tanda ini ada yang terbakar seperti ini ya, sama sekali tidak ada tanda-tanda terbakar. Di bagian sini pun juga tidak ada yang terbakar. Kita coba tes, dimasukkan dari adaptor atau di jack DC 12 volt. Kita cek dulu apakah terjadi short circuit. Kita memakai avometer, set ke ohmmeter ya. Dan ternyata terbaca 118 ohm yang menunjukkan bahwasanya dia mengalami short circuit. Oke, ini kan kita buatkan video terpisah saja antara mikrotik dan ini. Untuk sekarang cukup dulu untuk sekian untuk videonya, karena ini harus fokus ya. Ini saya cari dulu nanti. Seharusnya dari DC adaptor ini juga sudah melewati fuse, tidak akan langsung masuk kemari untuk logikanya ya. Dan karena di sini tidak ada part yang terbakar, dan di sini juga tidak ada penampakan spare part yang terbakar, maka saya curiga di sini, di dalam kaleng ini pasti ada sesuatu yang terbakar. Dan semoga saja ini juga normal ya. Oke, nanti untuk lanjutannya saya update di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup unboxing saja. Ini juga sudah malam. Oke ya, nanti tunggu update selanjutnya untuk kedua alat ini. Ini akan saya buatkan video terpisah saja antara ini sama ini. Ini akan kita pisah saja supaya tidak bingung ya. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan untuk lanjutannya servis ini, apakah nanti berhasil ataukah gagal. Tunggu di video berikutnya. Oke, untuk video kali ini saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.